Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sifka Adelia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah program sederhana yang saya buat menggunakan bahasa pemrograman Java. Program ini adalah sistem pemesanan tiket konser musik yang mensimulasikan proses pembelian tiket mulai dari pemilihan konser, kategori tiket, jumlah tiket, hingga metode pembayaran. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan menjelaskan algoritma langkah-langkahnya terlebih dahulu. Baik, untuk langkah-langkah algoritma ini kita memulai dengan memulai program. Lalu program dimulai dengan mengaktifkan scanner untuk menerima input dari pengguna. Ini adalah tahap awal agar program bisa berinteraksi dengan pengguna. Lalu yang ketiga ada daftar jenis konser yang ditampilkan menggunakan for loop yang dimana mencakup pilihan seperti pop, rock, jazz, dan K-pop. Pengguna memilih salah satu dan program memproses input menggunakan switch case. Jika input tidak valid, program akan menampilkan pesan kesalahan dan langsung bertanya apakah ingin memesan lagi, seperti itu. Selanjutnya ada pemilihan kategori tiket. Di sini kategori tiket yang tersedia adalah VIP, regular, dan ekonomi. Input pengguna diproses menggunakan else bersarang. Jika kategori valid, harga tiket akan ditentukan. Jika tidak valid, program akan menampilkan pesan kesalahan dan kembali ke pertanyaan ulang. Selanjutnya, untuk memvalidasi jumlah tiket, di sini pengguna diminta untuk memasukkan jumlah tiket yang ingin dibeli. Validasi dilakukan dengan while loop untuk memastikan jumlah tiket lebih dari 0. Lanjut ke tampilkan metode pembayaran. Di sini program menampilkan 3 metode pembayaran, yaitu ada transfer bank, e-wallet, dan kartu kredit. Input pengguna diproses dengan switch case. Jika input tidak valid, program akan menampilkan pesan kesalahan dan seperti biasa kembali ke pertanyaan ulang. Untuk perhitungan total biaya dihitung dengan rumus, yang dimana di sini totalnya harga tiket dikali dengan jumlah tiket dan ditambah dengan biaya admin. Jadi di sini biaya admin ditambahkan sebagai komponen tetap. Dan untuk menampilkan detail pemesanannya, nanti program akan menampilkan semua informasi pemesanan seperti jenis konser, kategori tiket, harga per tiket, jumlah tiket, metode pembayaran, biaya admin, dan total biaya. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan ulang. Setelah satu siklus pemesanan selesai, pengguna nanti akan ditanya apakah ingin memesan lagi. Jika menjawab iya, program akan mengulang proses dari awal. Jika no, program akan keluar dari loop. Terakhir, untuk penutupnya, di sini nanti program akan menampilkan pesan terima kasih kepada pengguna dan mengakhiri proses. Baik, untuk tahap yang kedua, saya akan menjelaskan dan menampilkan flowchart-nya. Baik, untuk alur proses flowchart-nya ini dimulai dengan memulai program dan inisialisasi scanner, yang dimana sistem dimulai dan scanner diaktifkan untuk membaca input dari pengguna. Lalu ke pertanyaan awal, seperti apakah Anda ingin memesan tiket? Jika pengguna menjawab no, sistem akan menampilkan pesan penutup dan proses selesai. Jika ya, sistem akan menampilkan daftar-daftar jenis konsernya. Lanjut ke input pilihan konser dan validasi. Jika pilihan valid, jenis konser disimpan dan kategori tiket akan ditampilkan. Jika tidak valid, sistem akan memberi peringatan. Hal tersebut juga akan terjadi kepada pengguna jika mereka menginput kategori tiket dan menginput jumlah tiket dan menginput metode pembayaran. Yang terakhir, di sini program akan memberi pertanyaan lagi, yaitu pertanyaan akhir seperti apakah Anda ingin memesan lagi? Jika ya, maka proses kembali ke awal. Jika no, sistem akan keluar dan selesai.
Selanjutnya saya akan menjelaskan simbol flowchartnya. Pertama di sini untuk mulai dan selesai saya menggunakan simbol oval yang dimana simbol tersebut dinamai simbol terminator. Yang kedua di sini saya menggunakan simbol seperti persegi panjang dan simbol tersebut dinamai simbol proses yang dimana simbol ini berfungsi untuk menunjukkan langkah-langkah atau aksi yang dilakukan sistem. Selanjutnya di sini saya juga ada menggunakan simbol belah ketupat yang dimana simbol ini dinamai decision atau keputusan yang berfungsi untuk menunjukkan titik pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Terakhir di sini saya juga menggunakan seperti tanda panah atau yang disebut flow line yang dimana ini berfungsi untuk menunjukkan arah alur proses dari satu langkah ke langkah berikutnya. Baik, untuk pertama-tama di program ini saya menggunakan import Java Util Scanner yang dimana perintah ini digunakan untuk mengimpor kelas scanner dari package Java Util. Scanner ini diperlukan karena program membutuhkan input dari pengguna. Lanjut ke inisialisasi scannernya, di sini saya akan mengetik scanner input new scanner system in. Objek ini digunakan untuk membaca semua input pengguna selama program berjalan. Selanjutnya di sini saya menggunakan perulangan do while agar program bisa diulang. Nah, di sini saya juga menggunakan tipe data char dan variabel ulang, yang dimana ini digunakan untuk menyimpan input dari pengguna apakah mereka ingin mengulang program atau tidak. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan tipe data boolean dan variabel valid yang dimana digunakan untuk menandai apakah input yang diberikan pengguna valid atau tidak. Lanjut di sini saya akan langsung menampilkan jenis-jenis konser musiknya. Untuk jenis konser musiknya saya di sini menggunakan tipe data string yang dimana tipe ini digunakan karena kita ingin menyimpan teks, contohnya seperti nama-nama genre musik ini. Untuk menginput pilihan konsernya di sini saya menggunakan switch case, di mana nanti jika pengguna menentukan nomor yang valid, maka program akan menyimpan jenis konsernya. Tetapi jika nanti pengguna memasukkan nomor yang tidak valid, maka nanti program akan menampilkan pesan seperti pilihan konser tidak valid dan langsung ke pertanyaan ulang. Oh ya, untuk daftar jenis-jenis konsernya saya di sini menampilkan 4 pilihan yang dimana ada pop, rock, jazz, and K-pop.
Dan untuk kategori tiket saya menggunakan if else bersarang. Untuk kategori tiket di sini saya menampilkan 3 pilihan yang dimana ada VIP, reguler, dan ekonomi. Dan jika nanti pengguna memasukkan nomor yang valid antara 1 dan 1 sampai 3, maka program akan langsung menentukan harga tiketnya. Tetapi jika tidak valid, maka program akan menampilkan pesan seperti pilihan kategori tiket tidak valid dan langsung ke pertanyaan ulang. Dan untuk menginput jumlah tiketnya, saya di sini menggunakan while loop untuk validasi agar jumlah tiket yang dipesan harus lebih dari 0. Lanjut ke metode pembayaran. Di sini saya ada menampilkan 3 pilihan yang dimana ada metode transfer bank, e-wallet, dan kartu kredit. Dan untuk menginput metode pembayarannya, saya di sini menggunakan switch cash.
Dan untuk metode pembayaran ini sama seperti yang lain, jika nanti pengguna memasukkan metode yang valid, maka program akan menyimpan metodenya. Tetapi jika pengguna memasukkan metode yang tidak valid, maka nanti program akan menampilkan pesan seperti pilihan metode pembayaran tidak valid dan langsung ke pertanyaan ulang. Dan untuk menghitung total bayar, di sini saya menggunakan harga tiket yang dimana dikali dengan jumlah tiket dan ditambah dengan biaya admin. Dan untuk detail pemesanan, saya di sini pastinya akan menampilkan jenis konser, kategori tiket, harga per tiket, jumlah tiket, metode pembayaran, biaya admin, serta total bayar. Setelah pengguna sudah menentukan semua pilihannya dan detail pemesanannya juga sudah muncul, maka nanti program akan menanyakan kepada pengguna seperti apakah ingin memesan lagi, ya atau tidak. Jika ya, ulangi. Jika tidak, maka akan keluar dari loop. Untuk pesan penutupnya, di sini saya memberi keterangan seperti terima kasih telah menggunakan sistem pemesanan tiket. Baik, lanjut di sini saya akan langsung menjalankan programnya. Nah, di sini program langsung menampilkan jenis konser yang akan kita pilih. Di sini ada 4 pilihan. Dan di sini saya akan memilih nomor 1 yaitu konser pop. Dan untuk kategori tiket di sini saya akan memilih yang nomor 1 juga yaitu VIP. Untuk jumlah tiket di sini saya akan memasukkan misalnya 3 tiket. Dan untuk metode pembayaran di sini saya akan menggunakan misalnya transfer bank. Setelah menentukan semuanya, di sini program akan menampilkan detail pemesanannya yang dimana di sini sudah sesuai ya. Ada jenis konser yaitu pop yang sudah saya pilih tadi, kategori tiket VIP, harga per tiket 1 juta rupiah, jumlah tiket 3 tiket, metode pembayaran transfer bank, dan total bayar semuanya adalah Rp3.005.000, dan itu sudah termasuk biaya admin.
Dan di sini pemesanan tiketnya masih berlanjut karena di sini program masih menanyakan kepada pengguna apakah Anda ingin memesan lagi. Jika ya, maka program akan mengulang pemesanan tiketnya lagi. Tetapi bagaimana jika pengguna bilang tidak? Maka program akan langsung menampilkan keterangan seperti terima kasih telah menggunakan sistem pemesanan tiket. Seperti ini. Selanjutnya di sini saya ingin mencoba lagi bagaimana jikalau pengguna memasukkan jenis yang tidak valid. Karena untuk jenis konser ini hanya ada 4 pilihan, tetapi pengguna malah memasukkan nomor yang lain atau yang di luar 1 sampai 4. Misalnya saya di sini akan memasukkan nomor 5. Nah, di sini program akan langsung menampilkan keterangan seperti pilihan jenis konser tidak valid, dan program akan menanyakan kepada pengguna apakah pengguna ingin memesan lagi atau tidak. Jika iya, program akan mengulang sistem pemesanannya. Tetapi jika pengguna bilang tidak, maka program akan memunculkan keterangan seperti terima kasih telah menggunakan sistem pemesanan tiket. Seperti ini. Dan hal tersebut juga akan terjadi kepada kategori tiket dan metode pembayaran jika pengguna memasukkan kategori dan metode yang tidak valid. Sekian penjelasan saya tentang program yang sudah saya buat, yaitu sistem pemesanan tiket konser musik. Jika ada salah kurangnya, saya meminta maaf sebesar-besarnya dan saya mohon meminta koreksinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.